warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sari, calon guru penggara angkatan 10. Di sini saya ingin menjabarkan tentang pemahaman saya untuk koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Baik, model pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah model pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap peserta didik. Jadi di sini guru itu dalam melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi lebih mementingkan tentang kebutuhan murid yang ada di dalam kelasnya selama proses pembelajaran. Guru juga menyesuaikan materi pembelajaran, metode, dan juga pendekatan sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Di sini juga kita bisa melihat sebagai profil belajar siswa kita. Jika kita kutip dari yang mencetus tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Tomlinson pada tahun 2001, Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru kepada murid untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik atau murid. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Di sini yang ingin saya garis bawahi bahwa dalam diferensiasi konten ini, karena kita tahu siswa memiliki tingkat akademis dan juga minat yang berbeda-beda, maka perlu bagi kita untuk membedakan konten yang akan kita sampaikan kepada siswa atau materi kita apa kepada siswa. Jadi ada siswa yang ingin kegiatan pembelajaran itu lebih menantang dia, itu tingkat kesulitannya. Ada juga yang tingkat kemampuannya dia tidak harus karena sebenarnya yang kita tampilkan di sini, setiap siswa itu tidak harus menerima konten yang sama atau materinya itu sama semua, tidak seperti itu, tapi lebih kita melihat tingkatannya. Yang kedua ada diferensiasi proses. Jadi kita mengetahui bahwa selama proses pembelajaran kita menerapkan beberapa model dan sesuai yang kita sesuaikan dengan gaya belajar siswa. Apakah kerja kelompok, ada yang juga cepat jika dia bekerja dalam kelompok individual, dan juga ada yang suka melakukan pembelajaran itu dengan bentuk kelompok besar atau kecil. Jadi contohnya misalnya dia suka berdiskusi dengan teman. Jadi di situ kita bisa membedakan proses pembelajaran mana yang sesuai dengan siswa kita, apakah dia cenderung perorangan atau dia berkelompok di dalam kelas. Yang terakhir ada diferensiasi produk. Di sini siswa kita beri pilihan, tidak kita nilai hanya dalam satu jenis evaluasi. Akan tetapi di sini kita sebagai guru memberikan fasilitas atau kita berperan sebagai fasilitator. Kita memberikan beberapa cara yang berbeda sehingga siswa menemukan cara untuk mengungkapkan materi itu yang dia pahami itu dengan cara yang dia sukai. Jadi apakah dia mau menggunakan teknologi atau dia mau menggunakan aksi sosial atau dengan auditori, dengan rekaman. Jadi di situ kita membedakan produk kepada siswa kita. Dan ketika praktik dia bisa milih untuk mengungkapkan apa yang telah mereka pahami gitu. Ada juga yang selanjutnya yang kita garis bawahi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu asesmennya atau penilaiannya. Jadi tujuan melakukan asesmen itu adalah kita untuk melihat sejauh mana siswa kita sudah paham atau memahami mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Asesmen ini ada 3. Yang pertama assessment for learning. Kalau kita kasih contoh itu tugas di kelas, presentasi, dan kuis. Ada assessment as learning, itu penilaian diri dan penilaian antar teman. Ada assessment of learning, yaitu ujian akhir. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini kalau boleh kita kutip dari Chamberlain and Powers tahun 2010 menjelaskan
ada 7 prinsip yang harus kita pertimbangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang kita terapkan pada kelas kita. Jadi di sini guru mengkomunikasikan dengan siswa materi apa yang penting untuk kita pelajari, dan pembelajaran dengan asesmennya sesuai tidak gitu. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada juga kita namai dengan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif yang fungsinya untuk menginformasikan pembelajaran yang meliputi pemahaman siswa tentang materi, minat, pribadi siswa dan juga profil pembelajarannya. Yang kedua prinsipnya adalah guru merespon perbedaan siswa. Jadi biasanya kita menyamaratakan seolah-olah siswa itu memiliki tingkatan pemahaman yang sama. Padahal pada kenyataannya siswa itu memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda-beda. Disitulah kita ditanamkan untuk menanamkan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana kita menerima murid kita apa adanya sesuai dengan apa yang mereka dapat pahami. Yang ketiga prinsipnya semua siswa diharapkan berpartisipasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini kita berpusat pada murid juga, bukan berpusat pada guru, maka kita membuat tugas-tugas yang menantang sesuai dengan level yang dapat dicapai oleh murid kita, di mana dia akan kita latih untuk berpikir kritis dan untuk meningkatkan perkembangan individu dia. Jadi kita lebih mendengarkan pendapat dia. Kritis di sini bukan berarti bersikap yang negatif, akan tetapi kritis ini untuk mengembangkan diri siswa. Prinsip yang keempat yaitu guru dan siswa berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Jadi sama-sama kita bekerja sama dengan siswa, tidak hanya guru yang dominan ataupun guru yang selalu memberikan arahan tapi menekan siswa harus seperti ini, tidak, tapi lebih ke kerjasama antara guru dan juga siswa. Yang kelima, guru fleksibel menerapkan diskusi kelompok dan juga kelas besar. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita harus melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa kita. Apakah dia mampu bekerja perorangan ataupun dalam kelompok besar yang akan dilakukan secara berdiskusi seperti itu. Jadi kita melakukan atau mengelompokkannya berdasarkan kesiapan, minat dan profil belajar siswa. Begitu, seperti itu. Selanjutnya yang keenam ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, proaktif dan bukan reaktif. Di sini yang dimaksud adalah rencana pembelajaran itu kita susun untuk mengatasi perbedaan preferensi siswa. Jadi untuk mengatasi tingkat pemahaman siswa, bukan untuk menyesuaikan pembelajaran ketika siswa berhasil atau hanya berhasil pada sebagian besar atau hanya berhasil pada beberapa siswa saja, tidak. Jadi di sini kita mengatasi perbedaan pada siswa. Kemudian yang terakhir adalah ruang, waktu dan materi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini kita terapkan sesuai dengan kebutuhan siswa kita yang berbeda. Karena hal ini penting untuk kita tanamkan, seperti yang bisa kita kutip dari Turner, Solis dan Kincaid pada tahun 2017 bukunya itu, memahami pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik, yaitu memahami cara siswa belajar, bagaimana dia belajar yang sangat efektif, sehingga kita dapat menjelaskannya melalui profil belajar yang meliputi preferensi belajar, struktur keluarga, yang di sini yang dimaksud adalah latar belakangnya. Ada hobi atau habit favorit, minat, hasil assessment, skor membaca, dan kelancaran membaca. Jadi di sini kita tidak bisa menyamaratakan karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Elemen penting yang lain yang harus kita garis bawahi yaitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu grup seperti apa yang dapat meningkatkan pembelajaran siswa secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi juga
kita melihat sisi positif atau kelebihan dari siswa kita, karena kita meyakini kebaikan, kelebihan dan kekuatan itu dimiliki oleh siswa kita. Jadi di sini kita menegaskan dalam percakapan pribadi ataupun di depan teman-teman untuk merancang tugas yang memanfaatkan kelebihan tersebut. Nah, agar kita dapat memastikan bahwa siswa kita itu mampu menggunakan kekuatannya secara maksimal, kekuatan kelebihannya. Jadi itu sebagai cara untuk mengatasi kesulitannya. Jadi dengan kita mendapatkan sisi positif dalam dirinya, itu kita bisa sekalian menyeimbangkan yang negatif atau yang dia kurang bisa, kesulitannya itu kita bisa tingkatkan. Contoh misalnya ada siswa kemampuan kinestetiknya kurang tapi membacanya lebih. Jadi kita lebih melakukan misalnya sebuah cerita, atau ketika dia lebih jago dalam kinestetik, kita menunjukkan dengan bentuk gambar atau pantomim seperti itu. Tapi kalau dia kelebihannya dengan membaca, berarti kita suruh atau tugaskan siswa itu membaca cerita untuk dirinya sendiri agar dia lebih paham seperti itu. Jadi karena kita sama-sama memahami bahwa ada siswa yang dia baik dalam pendengaran, penglihatan, ada juga yang baik dalam gerakan. Itu yang kita sebut sebagai gaya belajar siswa. Itu termasuk hal yang harus kita petakan di awal pembelajaran. Selanjutnya yang dapat kita sampaikan, ciri pembelajaran berdiferensiasi. Jadi cirinya itu guru memberikan tugas berdasarkan tingkat pengetahuan awal siswa pada saat materi yang diajarkan. Kemudian sebagai guru mengatur waktu, ruang, dan kegiatan daripada kita sibuk dengan menyajikan informasi yang banyak, akan tetapi kita tidak tahu kebutuhan siswa apa. Banyak hal-hal yang berseliweran, kalau boleh saya ambil istilah, bahwa atau kita sebut sebagai miskonsepsi, kesalahpahaman ini banyak kita lihat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya pengalaman saya pribadi. Dulu saya mengira bahwa kita harus mengelompokkan yang siswa visual, siswa auditori dan kinestetik. Padahal jika kita menerapkan itu maka menimbulkan kelas yang chaos atau kacau, karena sebagai guru kita akan terlalu ribet dengan evaluasinya, yang ini seperti ini. Padahal sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu bukan pembelajaran yang kacau atau menambah kekacauan di dalam kelas kita, tapi memberikan pendekatan yang baik gitu. Kita menyesuaikan dengan konten, proses, dan produk tadi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan ketika kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, seringkali muncul miskonsepsi yang dapat menghambat penerapannya. Kemudian ada lagi pembelajaran menjadi tidak efisien. Nah, itu menurut miskonsepsi ya. Jadi sebenarnya dalam membuat rencana pembelajaran itu bukan kita buat satu orang satu siswa kita buat sendiri RPP-nya, bukan seperti itu. Tapi di sini kita membuat pendekatan yang lebih efektif. Jadi kita ubah metode pengajaran dan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi, tanpa kita harus menciptakan materi yang sepenuhnya berbeda di setiap siswa berbeda, maka itu bisa disampaikan bahwa itu tidak efektif seperti itu. Selanjutnya penilaian miskonsepsi yang selanjutnya adalah penilaian yang terlalu berbeda. Jadi meskipun penilaian yang berbeda penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, tapi bukan berarti setiap siswa itu kita nilai sangat-sangat berbeda kayak gitu. Tapi kita memiliki penilaian yang sepenuhnya unik, penilaian yang relevan dan sesuai dengan pembelajaran seperti itu. Di sini disampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi hanya untuk siswa berkebutuhan khusus. Padahal sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi hanya diperlukan untuk siswa yang menghadapi kesulitan belajar seperti itu. Pendekatan relevan dan bermanfaat bagi semua siswa.
Selanjutnya pada bagian kesimpulan, dengan pemahaman yang baik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengatasi miskonsepsi, semoga guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan efektif bagi semua siswa. Itu juga menjadi harapan saya, dan semoga pemahaman saya lebih banyak lagi, dan saya juga bisa memberikan dampak-dampak positif terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.